Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Bapak Haji Sutarja SPT MPD MAKTI, Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Dabin 1 yang kami hormati. Mari sebelum acara kita mulai, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita masih dipertemukan dalam kegiatan PKB Kepala Madrasah di hari yang keempat ini dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apa. Oleh karena itu mari rasa syukur kita ikrarkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan, kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada utamanya beliau Bapak Haji Sutarja SPT MPD MAG, dan juga kepada Bapak Ibu Kepala MI Dabin 1 atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga dari Bapak Ibu semuanya mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang terlebih penting, semoga nanti di pertemuan hari keempat ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat untuk bekal kita mengelola madrasah kita tercinta. Amin Allahumma amin. Pada hari keempat ini materi kita adalah kompetensi manajerial kepala sekolah yang nanti akan kepala madrasah, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Sutarja SPT MPD MAG. Waktu sepenuhnya kami sampaikan serahkan kepada beliau sepenuhnya. Oh belum. Sebelumnya mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan umur kitab. Semoga apa yang kita ikuti di siang sore ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada Bapak Haji Sutarja SPT MAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Dabin 1, alhamdulillah 90% hadir, 90%. Masih ada beberapa yang belum hadir, mudah-mudahan nanti bisa hadir ya mengikuti kegiatan ini, kegiatan N4 namanya Pak Habib ya. Kami kebetulan sudah selesai mengikuti kegiatan di Pokjawas juga sama, sudah N6 makan saya N6, hanya on-nya itu langsung N1 N2 langsung on. Nanti ini on-nya berarti terakhir ya, refleksi tidak ada berarti ya? Ada. Refleksi di N ke nah itu nanti refleksinya setelah on kemudian supervisi Bapak dan Ibu Kepala Madrasah melaksanakan supervisi di MP Kaliurungu. Dan kemudian nanti apa refleksinya setelah Bapak Ibu Kepala Madrasah melaksanakan on itu
Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dibolak-balik. Yang jelas pertemuan KKN berikutnya kan ada lagi, tidak diagendakan dalam kegiatan satu paket ini. Paket berikutnya kan berarti mandiri nanti Desember atau apa ya. Kita melanjutkan, modulnya sudah dibagi Bu nih, modul yang manajerial. Belum toh? Tapi sudah. Filenya kan sudah. Filenya sudah ada. Berarti sudah dibaca apa teh? Belum, Pak. File manajerial ini ternyata ya kompetensi manajerial bagi kepala madrasah itu sebetulnya diatur di KMA kemarin itu, KMA 58 2017. Yang kemudian petanya seperti ini, kita mulai ini. Antara lain ya, ini menyusun perencanaan madrasah dalam berbagai skala perencanaan. Yang kemudian ini adalah materi 1. Dan jenengan sudah M4, berarti N5 besok apa materinya? Ini M4 materinya tentang evaluasi diri dan rekam ini. Besok usaha. Besok KWU. Oh KWU, ya nggak apa-apa. Berarti diambil satu kali ya. Satu hari 4 jam nggak apa-apa. Berarti komplit, paket komplit. Hanya kemudian paket komplit itu yang lain dipelajari sendiri nantinya. Ini kan yang dipelajari nanti kan nggak mungkin saya lompat ke sini. Mulai dari perencanaan dulu. Dan nanti di KKM berikutnya, KKM yang non paket tadi dipelajari lagi oleh Pak Yuhro mungkin ya. Ini materi 2, penguasaan sumber daya manusia. Kalau kita cross check di standar mutu nanti acuannya standar mutu gitu. Standar mutu itu ada 13 indikatornya. Di standar mutu itu di instrumen akreditasi dari Ban SM. Ada 13 indikatornya. Kalau di kita di madrasah itu di aplikasi EDM di manajemen tidak masuk ini. Manajemennya nggak masuk. Nah, padahal itu penting. Saya juga agak mencari jauhnya gelo. Cara jauhnya gelo. Kenapa kok manajemen tidak dimasukkan dalam EDM? EDM kemarin di EDM di madrasah di aplikasi RKM itu. Padahal itu kuncinya. Daya mutu di manajemen itu kuncinya. Itu pekerjaan kepala madrasah. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti kita buka sedikit tentang standar mutu manajemen itu seperti apa, nanti kita buka sedikit. Kemudian mengembangkan madrasah secara sesuai dengan kebutuhan. Nanti materinya ada di modul itu, usaha pengembangan madrasah. Nah ini DWP penilaian kinerja kepala madrasah PKKM ada. Usaha pengembangan madrasah, prestasi madrasah yang dicapai, yang diraih itu apa? Usaha-usaha kepala madrasah yang kemudian menghasilkan prestasi baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi. Itu masihnya di sini usaha pengembangan madrasah. Kemudian ada modul yang keempat di sini, yaitu mengelola sistem informasi madrasah untuk penyusunan program dan pengambilan keputusan. Digitalisasi, tadi kebetulan di Kemenang juga sudah di launching tentang digitalisasi di madrasah. Kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen madrasah. Nah ini kan kita yang sudah resmi, yang disediakan oleh Kementerian Agama sudah punya EMIS. Kita punya EMIS. Nah, di sekolah namanya Dapodik ya Mas itu. EMIS dan Dapodik itu sumbernya sama. Namanya Padang Negeri awal-awalnya dulu. Difasilitasi oleh PT Telkom itu. Padang Negeri, kemudian Dapodik itu milik Kemdikbud, kita punya EMIS. Sama. Keduanya ngeling itu terkoneksi di Padang Negeri, sehingga data yang dulu ada yang guru, misalnya teman kita ada yang dulu dari guru dinas yang kemudian mutasi, tidak perlu menginput data lagi karena memang
datanya sumbernya sama dari pegawai negeri, yang kemudian tinggal memindahkan aja, mutasi aja, tinggal mutasi sama dengan teman-teman guru yang dulu mengajar di MI pindah di SD ada, yang SD di MI ada, di MTS Kaligesing, MTS Anawawi 4 itu guru-gurunya sudah sertifikasi di MTS-nya, tapi kemudian dia juga mengajar di SMP 24 sehingga kemarin itu lolos P3K, tiga orang guru yang sudah sertifikasi di madrasah. Itu karena memang datanya sama, hanya mutasi saja. Kalau dia pangkalnya dipindah di SMP berarti sertifikasinya nggak bisa dicairkan. Kalau ingin dicairkan berarti mutasinya pangkalnya di madrasah sanawiyah. Nah seperti itu. Di MTS Brno juga sama, MTS 2 itu ada 2 guru yang di SMP 21 pangkalnya dan MTS 2 sudah sertifikasi, suruh milih. Kalau pangkalnya pindah SMP 21 berarti sertifikasi tidak dicairkan. Nah, pangkalnya di MTS 2 sertifikasi bisa dicairkan. Itu sistem informasi seperti itu. Termasuk kepala madrasah harus tahu emis itu atau simpatika itu atau apalagi nanti yang muncul portal bos itu kuncinya bukan operator sebetulnya. Nah, kepala harus tahu itu. Panjangannya emis. Itu harusnya kepala madrasah yang harus tahu. Sehingga memang itu salah satu kompetensi manajerialnya di situ, harus mempelajari. Jangan berhenti untuk belajar tentang digitalisasi. Termasuk kemarin teman-teman guru, asalnya kan ada yang masih manual, ini yang madrasah itu tadi ya, absen. Ada yang manual tidak? Manual, tanda tangan langsung. Sudah tidak finger semua. Kan pager sementara kemarin. Google Form. Ya, pager sementara kan pandemi nggak boleh. Pakai manual. Sekarang manual nggak boleh. Sehingga pakai Google, pakai aplikasi. Jadi laporannya pakai aplikasi. Jadi kalau pakai manual nggak berlaku, nggak boleh karena tanda tangan sehari bisa sebulan itu. Sebulan bisa sehari nggak boleh. Dan kemarin temuan itu ketika ada Alhamdulillah. sih, mampir ya. Ya, itu kemudian maka kemudian tim IT harus punya. Kalau tim IT nggak punya harus ngundang tim IT. Pak Dalem mengundang rekanan murah yang menawarkan absen digital juga murah, menawarkan itu kan banyak sekali yang menawarkan, termasuk data kesiswaan. Walaupun sudah ada emis, tapi data kesiswaan internal di madrasah itu juga banyak yang menawarkan loh. Kita ditawari 10 juta. Wah terlalu mahal itu. Tapi sama keuangan. Itu satu madrasah. Terlalu kemahalan. Kemahalan ya 1 jutaan kira-kira. Ya mungkin kalau nanti itu satu dabin bisa satu dabin. Tapi sudah pakai Play Store. Oh ya berarti. Sudah, jadi wali murid itu bisa ngecek juga kehadiran, jadwal, macam-macam. Artinya kan itu kalau dibuat 1 sama dibuat 10 kan sama. Tinggal ngubah apa perintah-perintah sintak-sintaknya tertentu aja. Nah, ya, yang buat Arif Arif berarti nanti yang buat Arif Arif, kemudian kliennya itu madrasah itu yang kemudian memanfaatkan aplikasi itu. Membulus sudah lama itu, kalau bulus sama tanggal 10 kok siswanya santrinya belum bayar, orang tua sudah langsung menerima SMS beritahuan bahwa ada tunggakan, padahal sudah ditransfer uangnya belum dibayar. Seperti itu. Jadi seperti itu sudah lama di bulus, sudah pakai aplikasi itu. Nah ini termasuk di sini kompetensi kepala madrasah menguasai sistem informasi manajemen SIM. Nah ke depan seperti itu. Ke depannya kita semuanya harus
bisa ya sakuatnya ya Pak Dalimin ya usianya kan usia sudah di atas 50 tahun. Ya bisa belajarnya saat tekan lagi. Yang muda-muda itu harus dipacu karena nanti tentu kita beda sudah nanti. Yang dihadapi murid-murid kita itu sudah mahir ya aplikasi, bermain aplikasi sudah mahir. Ini sederhana sebetulnya materi yang akan kita pelajari di modul 1 ini. Ya ini skenarionya, ada 4 jam waktunya. Tapi bisa disingkat jadi 3 jam atau 2 jam. Sehingga pokoknya sudah tahu dan paham. Secukupnya. Ngantuk-ngantuk ya apa-apa. Sehingga bapak tahu gitu. Sehingga bapak tahu. Ini Pak Kiai kan belum lupa ya. Hah? Padahal juga meriang. Mak Cica, iya betul. Sudah tahu saya makanya. Termasuk lubang juga wakil. Bukan wakil. Oh, garwane bertemu wakil. Oh, oke, sama. Kayak dulu dari. Ya, itu MBA ini besar seperti itu memang perlu bantuan apa? Masukan manajemen seperti ini. Karena jangan sampai kemudian saya juga sering menerima keluhan dari pengawas Dabin sini. Kalau yang berbasis pesantren itu agak sulit menerima masukan dari pengawas. Oh iya, waning aja le. Ya, pengawasnya kan mengeluh sama saya, pripun. Ya itu perlu proses ya, perlu proses karena setiap setiap orang itu berbeda-beda cara penafsirannya, sehingga akan menentukan namanya mindset ya, pola pikir kita berbeda-beda. Makanya perlu proses. Termasuk itu yang disampaikan kemarin moderasi itu kan perlu proses. Yang sudah terbiasa seperti itu kemudian sekarang harus ada karakter moderasi. Ini prosesnya nanti ya, sebenarnya pelajarannya ini sebetulnya langsung materinya karena modulnya sudah ada diskusi langsung. Diskusi 15 menit. Menyepakati kegiatan yang akan dilakukan bersama membaca diskusi. Ini literasi berarti literasi, kemudian setelah literasi diskusi mengisi lembar kerja. LK-nya sudah ada banyak sekali 7 LK itu sampai sore ada 7 karena jiwa beruntung nanti. Langsung aja. Kemudian mempelajari laporan evaluasi diri madrasah EDM masing-masing. Kalau yang Bruno sama Kemiri sudah semua EDM tahun 2020. Tapi Mbak Budeng kepala madrasah. Itu soalnya yang barang-barang bukan kepala madrasah, namanya tim penjamin mutu yang mengerjakan oleh kepala madrasah. Harapannya kepala madrasah paham dulu. Paham dulu. Setelah paham baru nanti kemudian tahu manfaatnya apa ya. Nanti saya beri contoh yang sudah kemarin kami dampingi tahun 2020 kemarin ya. Kayaknya ditakoki meneh kok aku lengkap ini, Bruno Kemiri itu lengkap ya tahun 4 saya. Dibuka satu-satu ada semua. Oh, saya dampingi sehari-hari. Kemudian EDM. Lah EDM sendiri untuk teman-teman yang di Betero, teman-teman di Butuh, teman-teman di Sucen. Pokoknya selain Kemiri dan selain Bruno, berarti nanti termasuk di Purwodadi. Nanti sedikit saya kenalkan lah. Sedikit saya kenalkan. Waktunya yang sudah tahu biar mengingatkan kembali. Ya, mengingatkan kembali. Atau marahi apa-apa nanti. Yang sudah tahu marahi apa-apa. Makanya kemudian diskusi. Ini sudah betul Pak Dalimin sama Pak Rafiq. Oh ini Bu Ika belum. Saya sama Bu Ika aja. Ya. Ya, ini depan malah yang bukan luar Bruno semua, Bruno di sana semua. Ya. Setelah tahu rekomendasi dari EDM, ini sudah ya. Maka di EDM itu nanti, EDM itu hanya ada, sekarang dikurangi. Tahun kemarin itu ada 29 indikator. Tahun kemarin. Tahun ini diringkas hanya 26 indikator.
Tapi 26 indikator itu sudah menjadi pengungkit. Pengungkit 8 standar nasional pendidikan sudah mewakili lah. 26 indikator itu sudah mewakili 8 standar nasional pendidikan. Yang harapannya nanti di aplikasi sudah muncul lemahnya itu di standar apa, isi, proses, atau di standar penilaian itu sudah ada, akan muncul otomatis. Saya juga sudah punya aplikasinya. Ketika saya pelatihan dulu, langsung teman-teman pengawas sudah saya kasih aplikasi yang pakai Excel, saya buat sendiri, kemudian dipakai oleh semua madrasah di akhir tahun kemarin, akhir tahun 2020. Hanya pakai termasuk mengenai madrasah jenengan sudah melakukan atau belum, saya belum tahu. Yang di luar Kemiri dan Meruna lagi, saya belum tahu. Nanti kita cek seperti apa aplikasinya. Ya ini kok langsung lagi. Ya, selanjutnya. Nah, ini kegiatan di 100 menit. Mengidentifikasi kondisi madrasah berdasarkan dari EDM tadi. Setelah memahami rekomendasi EDM, maka kemudian nanti jenengan bisa mengisi lembar kerja 1.1 dan 1.2. Nanti ada, sudah saya buatkan PDF-nya. Wordnya juga sudah saya buatkan. Tinggal diisi saja nanti di rumahnya masing-masing. Kemudian menganalisis aspek-aspek dokumen RKM. Peserta diminta untuk menggunakan ini LK2 ini pada lampiran modul 1. Kemudian merumuskan target capaian kegiatan dan kunci keberhasilan. Ya, peserta diminta LK3. Mendiskusikan arah perencanaan program ini, soalnya memang pembelajaran orang dewasa seperti itu, isinya FGD itu, diskusi. Karena kan sudah dilaksanakan di madrasah masing-masing, tinggal diskusikan saja di sini sebaiknya bagaimana, solusinya bagaimana. LK41 dan 42 ini selesai berarti ya, untuk ya. Ya ini sekarang saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan ini sama, hanya membahas tadi di situ ya. Saya perlihatkan hasil EDM dari Bruno dan dari Kemiri yang tahun kemarin. Contohnya sudah ada. Ini aplikasi yang offline, saya yang buat. Jadi sudah saya buatkan sejak saya selesai pelatihan. Itu sudah saya buatkan langsung dengan teman-teman pengawas di sana. Yang kemudian tadi saya sampaikan sudah di-share di madrasahnya, dabinya masing-masing. Jangan sudah pernah ngisi materinya lah? Sudah. Betul, sama kok. Ini sheet-sheetnya seperti ini, juga saling mengeling saja ini. Ini selamanya. Tadi yang tahun kemarin ada 29. Yang tahun kemarin ada 29 nih. Kemudian rekapnya ini. Jadi rekapnya sudah menyebar dari 29 indikator tadi. Nanti rekapnya secara otomatis setelah dipilih, sekolahnya kan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 4. Madrasah tinggal memilih sesuai dengan tingkatan bukti fisik yang dimiliki oleh madrasah. Sehingga dari 26 yang sekarang ya, ini kemarin 29 sudah menyebar seperti ini. Nilainya, hasilnya seperti itu sebenarnya. Ini yang manual.
yang bisa diisi untuk madrasah-madrasah yang memang belum sasaran. Tapi yang sudah sasaran hasilnya seperti ini. Beda. Nah, ini contoh di EDM. Bisa bagi Sutaraga. Nah, ini seperti ini. Ini yang 5 budaya mutu. Disiplin sudah baik. Ini DM. Hasilnya tadi dari 29 indikator yang kemudian secara otomatis akan memperoleh skor masing-masing aspek budaya mutu yang kemudian seperti ini rekomendasinya. Bunyi rekomendasinya seperti ini. Ini sampai dengan ya. Ini yang cukup, berarti yang cukup dan baik itu masih perlu ditindaklanjuti. Ya, ada yang kurang. Contoh pencapaian mutunya. Ini ada pencapaian mutu per budaya mutu tadi. Ini Pak Jono ini ya. Kalian itu benar ini bundun tuh. Jadi kalau EDM tidak dilihat skornya, dilihat memang itu kinerja 1 tahun yang kemudian dijadikan pijakan dasar untuk menyusun program tahun 2002 berikutnya, tahun berikutnya gitu. Setelah EDM ini living Pak Sakti. Nah, skornya itu hampir sama dengan kalimu. Kedisiplinan ada 5. Jadi nanti akan saya beri, ada 5 budaya mutu di EDM milik Kemenak nih ya, milik Kemenak, yaitu kedisiplinan. Ini kemudian ini skor maksimum kalau semuanya tingkatannya 4 semua maksimum. Nah, ini skor perolehannya. Kemudian pengembangan diri dari guru dan kepala madrasah dan juga tenaga pendidikan yang lain. Kemudian proses pembelajaran, ini khusus dari proses pembelajaran dari RPP. Kemudian metode yang digunakan, media yang digunakan, sampai penilaian otentik, sampai kemudian tindak lanjut ya. Seperti yang supervisi kemarin itu. Kemudian syarpras. Ini sarana prasarana untuk pembelajaran. Hanya khusus untuk pembelajaran. Kemudian ini RKM pembiayaannya. RKAM. Nah ini. Ya. Ini skor yang contoh yang kemarin sudah. Kemudian bentuk RKM-nya. Nah, setelah ini selesai, maka kemudian madrasah mengusulkan kegiatannya. Seperti ini usulannya. Mana ini? Trimurniati. Itu kayak Bu Sakti. Buat Bu Sakti ini bendaranya. Nah ini. Ini usulannya. Sudah otomatis muncul. Tinggal milih-milih aja. Prioritasnya apa yang untuk usulan RKM tahun 2000, tahun berikutnya. Ini semua standar ada. Di ya. Contoh ini. Kemudian ini hasil univalet. Sudah nol maksudnya. Sudah nol. Jadi rencana anggaran tahun 2020 39.150.000 dan sudah direncanakan habis 39.150.000. Sisanya nol di RKM semester 1. Tahap pertama. Tahap kedua yang mana ya? Kemudian di Bruno dan kemudian tahap kedua yang dibuat, bukan tahap pertama. Semester 2. Di semester 2 kemarin, tahun 2020 semester 2. Nah itu gambarannya tadi tentang perencanaan
Untuk kompetensi manajerial tadi, agar punya gambaran, kita langsung aja nanti yang akan digunakan. Kalau yang di modul ini tidak digunakan, hanya untuk latihan saja di modul ya. Tapi agar nanti juga dengan ini ada yang sasaran 2021 enggak yang masuk kuota? Yang aku Nah, kan masuk. Itu kan akan di Prabintek nanti. Akan di Prabintek karena bindeknya amburadul ini dari Rusia, nggak tahu. Tidak seperti tahun kemarin. Datanya sudah masuk semua tapi nggak jadi satu kelasnya. Kelasnya nggak. Harusnya sudah mulai tanggal 19 kemarin. 5 ya, 5 sampai 19 harusnya. Tapi ternyata nggak ada yang masuk data dari Jawa Tengah. Itu hanya satu Cilacap ya. Yang masuk hanya Kabupaten Cilacap. Padahal semua sudah ngirim, sudah ngisi. Sini termasuk yang min 3. Ya, agar punya gambaran saya beri ini dulu. Atau saya beri pembanding dulu. Tidak bingung kabeh. Mana ya? Ini ya. Ya. Agar nanti tidak punya gambaran tentang EDM itu, walaupun mungkin sudah melakukan pakai aplikasi yang tadi, yang install tadi, tapi kan itu langsung langsung prakteknya. Ini saya beri gambaran ya seberapa jam sampai 30 menit, biar nanti juga punya gambaran tentang EDM itu seperti apa. Ini yang terbaru PPT-nya. Ya, EDM itu merupakan sistem penjaminan mutu secara internal. EDM. Secara internal itu oleh madrasahnya masing-masing. Ada namanya tim penjamin mutu, TPM. Nah, TPM yang kita ketahui dulu sebetulnya tim pengembang madrasah dulu ya. Tapi kemudian sekarang ada TPM yang baru, tim penjamin mutu madrasah. Nah, apa itu istilah di Erkam itu? Istilah di Erkam. Kalau di perguruan tinggi ada wakil rektor yang mengurusi penjaminan mutu ada. Di madrasah juga ada. Ditunjuk salah satu guru senior sebagai tim penjamin mutu internal. Kepala madrasah penanggung jawabnya. Kalau sistem penjaminan mutu secara eksternal itu dilakukan oleh namanya BAN. Ini eksternal ya, oleh BAN. Yang internal oleh satuan pendidikan. Ini BAN, BSNP. Kemarin BSNP, sekarang BSNP sudah diganti. Tidak ada lagi BSNP sekarang. Namanya Badan Kurikulum ya, dan standar kurikulum. Badan Standar Kurikulum Nasional, BSKN. Dan dibubarkan oleh Mas Nadiem. Kemudian evaluasi diri standar pendidikan. Nah, ini kalau itu mengacu pada SNP. Sama dengan ide yang pemenang tadi kan menyebar ya. Pengungkit tadi, pengungkit. Kemudian pembuatan strategi peningkatan mutu. Ada rapat mutu. Ini ada bahan SM, kemudian penetapan akreditasi. Kalau Kemenak ini, Kemenak ada penetapan mutu madrasah, kemudian perencanaan peningkatan mutu, fasilitasi pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi MONEF. Nah, di madrasah ini ada pemetaan mutu, kemudian apa itu perencanaan, peningkatan mutu, kemudian penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi, kemudian pengembangan standar mutu baru internalnya itu. Ini latar belakangnya kenapa ada EDM.
ada evaluasi diri madrasah. Untuk penjaminan mutu internal mungkin langkah-langkahnya Pak lebih konkret lagi. Oh, ada nanti, ada Oh, nanti setelah ini. Ini baru latar belakang. Ini definisi idenya, proses pemilihan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator kunci yang mengacu pada 8 SMP tadi. Jadi hanya indikator kunci. Tadi di kita hanya 26, kalau di BAN ada 36, katanya 10, selisih 10. Itu di manajemen. Di manajemen dan di standar kompetensi lulusan. Jadi di EDM ini standar kompetensi lulusan ada, tapi tidak lengkap. Nanti akan saya sudah menganalisa, sudah menelaah, ada perbedaannya itu. Kemudian hasil EDM akan digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jenis-jenis program kegiatan prioritas dalam menyusun rencana kerja anggaran madrasah. Rencana kegiatan anggaran madrasah yang temanya kita bahas hari ini. Kemudian pelaksanaan EDM, pemanfaatan EDM diperlukan kebersamaan dan kemauan kepala madrasah, guru, tenaga pendidikan, komite madrasah, siswa, orang tua siswa. Ini stakeholder ya. Stakeholder di madrasah itu GTK, komite, kemudian tokoh agama, toga, tomas, tokoh masyarakat. Itu pemanfaatan dari itu ya. Definisi yang kemudian ini tujuannya menilai kinerja madrasah berdasarkan tadi 8 standar nasional pendidikan, memetakan kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan SWOT-nya ya madrasah, membantu menentukan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah. Jadi RKA-nya nanti sesuai kebutuhan madrasah. Yang rutin jelas, yang rutin. Tapi ada yang tidak rutin. Itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan hasil rekomendasi tadi EDM tadi contohnya. Menjadi acuan penyusunan rencana kerja madrasah. RKM itu untuk 4 tahunan. RKM, rencana kerja madrasah untuk 4 tahunan. Dan rencana kerja madrasah itu RKM untuk tahunan. Jadi sesuai dengan PP ya, PP nomor 19 2005 tentang SNB Standar Pendidikan, bahwa rencana kerja madrasah atau RKM itu dibuat 4 tahun sekali, sama dengan periodisasi kepala madrasah 4 tahun sekali. Kemudian RKM dibuat tiap tahun, EDM dibuat tiap tahun, disusun tiap tahun. Sebelum RKM sebetulnya ada RKT, rencana kerja tahunan. Itu sama, RKT itu dalam bentuk program, nah RKM dalam bentuk pembiayaannya, anggarannya. EDM ini manfaatnya untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja atau peta mutu atau rapot mutu. Rapot mutunya di EDM itu, rapot mutu madrasah. Untuk rapat mutu sepertinya belum pernah dibuat ya Pak ya. Rapat mutu kalau di Dapodik terintegrasi, jadi satu di Dapodik. Nah di kita, ya ini di EDM. Nah kita di EDM. Ya di EDM ini nanti ada aplikasinya RKAM namanya. Aplikasinya RKAM. Ada aplikasi latihannya, nanti jenengan bisa latihan pakai aplikasi latihan RKAM. Ada, bisa untuk latihan. Kemudian mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu tadi, karena ada rekomendasi, kemudian direncanakan untuk memperbaiki mutu. Mengidentifikasi program kegiatan prioritas sebagai peningkatan kinerja madrasah. Ada skala prioritas. Duitnya cukup, kalau bantuannya cukup, kalau melimpah sisa itu kan sulit. Itu prioritas. Kemudian bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, EDM sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, stakeholder tadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Bahan
bahan masukan untuk rencana strategis RPJM. RPJM itu rencana program jangka menengah. Sama dengan RKM, sama. RPJM sama dengan RKM. Bahan menyusun RKM, kemudian bahan masukan menyusun perencanaan kabupaten kota ini yang dinas ya. Kita langsung bahkan pusat RKM itu. Lain dalam menyusun EDM itu biasanya madrasah subjektif, sehingga kepala madrasah bukan sebagai hanya penanggung jawab saja. Nanti yang melaksanakan adalah tadi dari stakeholder tadi. Nanti ada penyusunannya ada. Prinsipnya adalah integritas, jujur, apa adanya. Kalau hanya sifatnya satu, jangan dipilih 3 atau 4. Apa adanya. Kemudian objektif berdasarkan fakta yang ada, namanya disusun dan dalamnya terbuka untuk dievaluasi oleh semua pihak, oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan warga madrasah, musyawarah. Transparan bisa diketahui oleh semua pihak. Terintegrasi dengan emis dan simpatika. Kalau yang RKM tadi yang aplikasi sudah terintegrasi. Jadi kalau jenengan kita madrasah ngisinya tidak sinkron dengan simpatika dan tidak sinkron dengan emis, maka termasuk jenengan tidak berintegritas, tidak jujur. Kalau tidak jujur seperti itu tidak akan dapat dana afirmasi karena kinerjanya nggak bagus. Dan yang afirmasi adalah nilainya ini, integritas, terintegrasi ini akan diketahui. Gurunya 8, yang S1 7, yang S1 belum S1. Kok ditulis dengan 8-nya udah S1, berarti nggak jujur. Apa adanya. Karena di emis sudah ada data itu, di simpatika juga sudah ada. Jadi data itu sudah terkoneksi tadi ya, sudah terkoneksi dengan emis dan juga simpatika. Lah emis itu terkoneksi dengan Dapodik dan Padang Negeri, saling terkoneksi, bisa tarik data, menarik data dari sana. Sismena juga sama, sistem penilaian akreditasi itu sama, itu menarik dari emis, dari Dapodik. Sismena itu ada namanya dashboard Sismena. Dashboard Sismena itu bisa memunculkan data akreditasi setiap sekolah madrasah di seluruh Indonesia, yang kemudian setelah diupdate di emis maupun simpatika nanti akan diketahui kinerja Min 3 itu, kinerja Min 3 itu apa tahun 2020 kemarin. Sehingga kalau kinerjanya itu menurun, maka akan direakreditasi. Belimbing itu berarti di dashboard menurun nilai kinerjanya. Ayo dulu. Jangan sekarang maksudnya. Nilai terakhir akreditasi misalnya 80. Kok di dashboard nilainya turun jadi 79, 78, berarti akan direakreditasi. Itu karena sudah terkoneksi tadi. Terkoneksi di emis Dapodik. Minimal sama. Nah, minimal sama. Masa menurun sih ya? Minimal sama. Berbasis kinerja itu, berbasis kinerja minimal sama. Ini sama tidak diakreditasi. Kalau sama tidak diakreditasi. Pak, untuk penyusunan EDM, apakah sudah yang menyusun itu TPM ya? Iya. TPM. Ya, nanti ada TPM. Tuh. Ya. Periode dilakukan secara berkala tiap tahun. Tadi EDM dilakukan setiap akhir tahun. Desember besok ya. Desember besok semuanya harus melaksanakan EDM. Walaupun kemarin sudah. Apakah kemudian setelah 2020 kemarin EDM dilakukan oleh yang Bruno dan sendiri, kemudian di EDM tahun ini berubah tidak? Datanya harus seperti ini prinsipnya. Cara tim TPM-nya harus pakai prinsip-prinsip seperti ini. Ya.
Ini sudah sampai EDM dilakukan oleh tim penjamin mutu madrasah. TPM diputuskan melalui SK Kepala Madrasah. Kriteria TPM adalah memiliki integritas. Kedua, memahami konsep peningkatan dan pengembangan madrasah. Memiliki komitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan madrasah. TPM. Kemudian angka anggota TPM itu terdiri dari 8 orang. Gurunya kan MI, guru kelas 7, 6 ya. 6 guru olahraga, 1 guru agama, 1 kepala sekolah, 1 kepala sekolah kan penanggung jawabnya. Nah, nanti itu perangkap. Jadi 8 orang itu akan merangkap ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian yang 5 orang itu merangkap koordinator dari budaya mutu tadi. Nanti kita sampai ke sana. Ya kalau yang kami nggak usah pakai siswa. Ya, ini tanggung jawab ketua. Kita guru senior ya, guru senior. Bendahara ini Rama ya, karena duit. Ya. Nah, ini TPM tadi Bu Eka ya. Kemudian tugas pokok TPM continue ya. EDM-nya continue tiap tahun, akhir tahun, nanti setelah mau masuk pelajaran baru, melaporkan hasil EDM, mengkoordinasikan, ya itu pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu, Monef, di Monef nanti, kemudian memberikan rekomendasi kepada kepala madrasah. Ya, ini tahapan penyusunan EDM. Sosialisasi kepada stakeholder nanti dikumpulkan tadi 8 orang tadi minimal, kemudian dibentuk, dilatih, kemudian pengumpulan data yang dibutuhkan, kemudian pengisian, penetapan ya tentang level, nanti ada levelnya. Setelah diisi, kemudian diisi instrumen secara online. Nanti tadi bisa yang sudah Bruno tadi sudah pakai aplikasi yang sesungguhnya. Kalau yang selain Bruno dan Kemeri pakai latihan rekam aja. Kemudian persetujuan kepala madrasah, semua harus disetujui kepala madrasah. Baru pengiriman ya. Nah, ini kerangka pikirnya. Tadi kan saya katakan kenapa berbeda antara Dapodik dengan Ban SM dengan Rekam Kemenang. Ini cara berpikirnya. Banyak cara untuk melakukan pengukuran terhadap mutu madrasah. Misalnya dengan instrumen akreditasi, boleh. Dan pakai itu boleh Pak. Yang saya kan berharap sama dengan akreditasi, biar sama tandanya. Rapat mutu dan banyak instrumen lain yang pernah dikembangkan. Dalam EDM dilakukan mulai pendekatan pengukuran terhadap indikator yang mencerminkan kebiasaan budaya habit. Budaya atau kinerja ini adalah kinerja di madrasah. Perubahan atas kebiasaan diyakini akan berpengaruh terhadap 8 standar nasional pendidikan itu. Dengan mengukur indikator budaya tersebut diharapkan madrasah selanjutnya dapat menyusun program kegiatan untuk melakukan perubahan budaya mutu di madrasah untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan itu tadi direkomendasi. Kemudian dipilih indikator yang jumlahnya tidak banyak tapi memiliki daya tingkat tadi. Jadi hanya 26 atau 36 tadi yang Ban SM 36, yang kita hanya 26, tapi itu sudah mewakili 8 standar nasional pendidikan yang paling inti, yang paling pokok ya. Ya, ini nanti teman-teman yang selain Bruno dan Kemeri, ini adalah 5 aspek budaya mutu yang dikembangkan di Rekam Madrasah. Yang pertama ini kedisiplinan warga madrasah ini. Nanti ada A itu kedisiplinan warga madrasah. Kemudian pengembangan diri guru dan tenaga pendidikan. Guru, kita semua guru, kepala itu tenaga kependidikan.
kepala, laporan, tenaga pendidikan. Kalau ada karyawan, AMP tidak ada. Jadi karyawannya tidak ada. Walaupun AMP-nya punya karyawan, tapi di standar mutu tidak ada karyawannya. Tidak ada miliknya. Hanya memperlancar kinerja saja. Tidak ada kepala TU. Ya. Tidak ada tenaga Tidak ada cetak TU, tidak ada kepala TU. Ya, kepala perpustakaan ada. walaupun ada Pak ya. Apa? Walaupun realnya Iya, makanya walaupun ada seperti yang MP Wareng, MP Lubang itu kan kelasnya banyak. Kalau ditangani oleh guru tok saja mungkin akan kewalahan, sehingga ada tenaga tata usaha, ada kepala TU. Di standar itu tidak ada. Akreditasi ada Pak, harus diadakan. Di MI. Iya, kemarin waktu dia. Oh, di Blimbing. Itu buat eskadron, mengangkat guru jadi PU. Nggak boleh dengan guru di TU. Orang, oh itu memang anu. Oh, maksudnya dibuat. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi itu ada penilaian. Nah, MP itu ada istilahnya. Yang ada di MTS dan gimana sih sebenarnya? jadi di MTS ada standarnya. Kepala TU itu minimal harus D3. Nah, di MAN S1. Nah, MAN S1. Menunya apa ya? Ayo, double rawo. Rakonangan daring kok luring murid. Daring. Oh, daring ya rawo. Raketok. Beri raketok. Ya. Kemudian penyiapan pelaksanaan ini pembelajaran, proses pembelajaran. Kemudian sarpras tadi yang saya sampaikan, budaya mutu sarpras dan anggaran. Nah ini daya ungkitnya tadi. Walaupun hanya 26, yang kemarin kan 29. Ini ya. Ini 29, sekarang 26. Tapi sudah mewakili 8 standar nasional, standar isi, SKL, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan nih, standar pengelolaan. Oke. Nah ini khusus untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Ini proses dan penilaian. Sarpras, khusus sarprasnya ya. Standar bendahara nih, pembiayaan ya. Jadi ini sudah ada 8 standar. Tadi di Excel juga sudah ada. Pakai itu di aplikasi Rekam juga sudah ada. Contohnya ini, contohnya satu di A1 tadi budaya kedisiplinan tadi sis. Nomor 1 kedisiplinan warga madrasah tadi. Ada 7 tadi. Salah satu contohnya ini. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Ini sama di SKL tadi. SKL standar SKL di BAN SM sama. Indikatornya? Indikator sama. Religius ada. Tapi di sana ada 11. Indikator religiusnya? Religiusnya ada. Ini jenisnya ini. Ini bukti yang di-upload adalah pertama kehadiran setelah didik dalam aktivitas sholat berjamaah, tadarus bersama, infak dan ibadah rutin lainnya. Ini contoh-contoh. Nah di madrasah lebih banyak kegiatan religiusnya lebih banyak. Sholat duha. Lah itu harus ada bukti fisiknya. Walaupun jenengan sedang melaksanakan, tapi kalau belum ada bukti fisiknya ya tetap nanti beda. Di sini contohnya di skor tingkat 4, berarti selama 1 tahun itu antara 90% sampai 100 siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus, infak, mingguan dan ibadah rutin lainnya. 100% atau 90% sampai 100% itu tingkatnya 4. Jangan berarti harus mereka dari bulanan sampai tahunan. Bukti fisiknya untuk religius itu. Foto apa? Infak catatan? Ya catatan bisa, rekapnya. Selain ini juga boleh. Yang pokok ada hubungan dengan religius. Nah, religius.
kalau di standar tadi raport mutu di Dawodik di BAN SM ya, itu tidak hanya religius, termasuk disiplin. Ini kan disiplinnya religius, tanggung jawab, kemudian tanggung jawab ada nanti saya contohkan nanti. Ada keterangan alasan ketidakikutsertaan. Jadi kalau misalnya jenengan merekapnya sudah ketemu 90% yang ikut kegiatan tadarus, sholat duha, sholat berjamaah, berarti yang 10% itu harus ada keterangannya. Kenapa tidak ikut tadarus? Kenapa tidak ikut sholat duha? Ada keterangannya. Ya checklist bisa, daftar itu bisa. Itu kan pengamatan religius itu. Checklist bisa, daftar akhir bisa. Kalau bersama ya checklist berarti ya, checklist. Karena ada kewajiban untuk penilaian sikap spiritual itu pakai checklist, observasi. Dulu harus punya lembar observasi. Itu kewajiban cuma guru loh. Aneh-aneh kan guru kelas lebih mudah, MI lebih mudah. Jadi hanya untuk merekap siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu lebih mudah dibandingkan yang madrasah sanawiyah. Yang jumlahnya banyak, ribuan. Yang mudah, tinggal di persentase saja nanti. Nah, persentasenya tadi menghasilkan berapa persen yang ikut aktif di kegiatan religius. Kemudian yang tidak ikut aktif itu harus beralasan. Kalau tidak beralasan maka grade-nya akan diturunkan. 90% siswa aktif mengikuti kegiatan sholat duha, sholat berjamaah, tadarus. Tapi yang 10% kemana ya? 10% itu. Yang 10% ada keterangan di sini. Ada keterangan alasan ketidakikutsertaannya. Jika tidak ada, walaupun 90% atau 95%, jika tidak ada keterangannya yang 5%, maka grade-nya tidak di tingkat 4, tapi di tingkat 3. Turun dari tingkat 3. Dan seterusnya seperti itu. Redaksi keterangannya apa Pak? Keterangannya itu, anak itu kena tidak ikut itu apakah ada sakit atau tidak hadir di madrasah, berarti izin ada izinnya. Atau alasannya apa? Ketidakikutsertaan siswa itu Jamaah ya, berhalangan. berhalangan. Ya nggak apa-apa, berarti ada halangan. RE tadi boleh. Ya kan jadwal teknis. Ya nanti dijadwal nanti per kelas. Memang seperti yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan kemarin itu, madrasah itu harusnya sudah punya tempat untuk praktek, tidak untuk praktek, untuk ibadah, sehingga tidak ada kendala. Yang dibangun sebenarnya harus masjid dulu. Ikonnya itu masjid dulu harusnya. Ikon madrasah itu harusnya masjid atau musola dulu di depan. Ikonnya Makanya kemarin saya tanyakan SMA Kemiri 4 itu ya, kan musolanya bagus depan itu SMA. MI mana belum punya musola? MI Surat punya masjid. MI Surat ya, masjid warga. MI-nya punya masjidnya punya Masjidnya punya MI. Brengkol. ini berempal barang sekarang Ya itu masjid kampung. Untuk luar negeri Pak, sehingga anggarannya kan sangat jauh. Ya. Kalau SMA itu dalam negeri, sehingga kan anggarannya dekat itu. jauh kan bisa diparani Pak. Iso nek belum marah. Beraniat berarti. MTS Bruno 1 itu muridnya kan 600, sekarang 400-an. Belum punya musola. Praktek kan di bina praktek. Kita harus kelas masing-masing. Oh musola kecil. Musolanya kecil tempat udara 1 dok. Muridnya 400 sama model 1, rambungnya campur. Nah, ini contoh aja. Ini ada 26 ya. Ada 26 tadi.
Ini cara menghitungnya. Tadi kalau aplikasi Excel sudah kami link kan, direkam sudah otomatis dengan, tapi harus tahu cara menghitungnya. Oh, ini skornya ya, skornya. Ya, ini kita lewati aja. Yang penting jangan sudah mengetahui konsepnya tentang EDM itu seperti ini. Ya nih, tadi yang Bobot di Gunung kan udah hasilnya seperti ini. Skor maksimum semua 4 tadi pilihannya. Tingkat 1, 2, 3, 4. Cuma indikatornya ini. Ya. Kemudian, nah ini cara mengisinya di latihan ini. Ini latihan, rekam latihan kemenang.co.id. Yang di sini bisa praktek pakai rekam latihan. Ya, walaupun bukan sasaran bisa. Kemarin sekali di Merjan sehari bisa latihan pakai rekam latihan. Ini yang saya contohkan sudah ada di grup tadi ya. Nah, sudah. Ini gambarannya EDM. Yang nanti kemudian dengan melanjutkan di PowerPoint tadi, tugasnya adalah mendiskusikan. Kalau kita lihat, ini adalah instrumennya. Ini LK11, ini LK1. Ya, siapa? Kepala madrasah. Perlu ini enggak? SKL1 hanya ada 4 saja ini. Tentang SKL, kekuatan madrasahnya apa, kelemahannya apa, masalah utamanya apa, alternatif misalnya masalah apa. Tadi paling ranting musola, bocahnya nggak diajak. Nah, programnya ada belum? Nah, untuk yang spiritual, yang sosial, yang pengetahuan dan keterampilan. Ini cukup simpel. Padahal kalau kita lihat di sini coba. Saya sudah menelaah. Ini kalau kita lihat itu SKL-nya seperti itu kalau di rapat mutu. Mulus. Ini sama tak disiplin tadi. Satu disiplin sama. Ini religius. Sama tak? Nah, ini kerja tanggung jawab. Belum ada di kita, belum ada tadi. Kemudian bullying. Nah, perundungan. Ada nggak aturannya tentang perundungan di madrasah? Itu ditanyakan dia, Pak, karena ini bimbing nanti akan ditanyakan. Ini bullying. Iya ini SKL akreditasi ini bahan dari bahan maksud saya. Aturannya bukan bullying. Aturannya bukan. Kita punya aturannya. Sehingga ada yang iya, karena sekarang kebanyakan itu kenakalan anak itu adalah mengolok-olok temannya. Bahasanya. Ya. Apa dulu namanya aturan ya? Tata tertib ya? Tata tertib dulu. Ini kecakapan tambah 21 kemarin yang dibahas di supervisi pembelajaran. Kecakapan tambah 21 itu ada 4. Semua ditagih.
di SKL. Ternyata di kita tadi ada di kita di EDM-nya sudah ada abad 21. Tuh mulai 5, 6, 7, 8 tuh 4 itu kajian tentang abad 21. 4C ya. 4C itu. Ini kemudian ekstrakurikuler laporan ekstrakurikuler teman-teman, untuk memupuk bakat minat ya siswa murid. Ini akademik itu satu, prestasi akademik cuma 1 dari 11 indikator itu. Tetap dulu kan sing digol-gol ke UN. UN itu ya ini nomor 10 ini tok, cuma per 11 ya. Seper 11 saja ternyata. Sekarang tidak begitu penting. Tidak perlu dimarahi kalau anak nilainya 5, nggak perlu dimarahi. Karena batas kemampuannya 5. Matematikanya atau sainsnya atau nomor aslinya. Ya itu. Yang penting ini, yang lain ini justru. Nah ini adalah survei alumni. Kepuasan orang tua terhadap madrasahnya, tempat catatan tiganya. Pemangku kepentingan itu makanya memperhatikan ya. Listrik mati bunyi dari iso. Gak tahu suara puas. Sinyalnya lemah. Sinyalnya lemah. Silakan tanggapan tentang EDM. Yang mengenai tentang EDM. Kertas. Pak sebelumnya ya Pak ya. Untuk membantu tugas kepala madrasah, saya mencoba memetakan Kemarin sudah dikasih. Memetakan tugas-tugas untuk teman-teman, tugas tambahan selain mengajar, mereka juga kami jadikan sebagai waka. Baik itu ada waka kurikulum, kesiswaan, terus humas, sarpras. Terus ini angan-angan saya ini mau kami jadikan ya embrio dari TPM tadi. Oke. Tapi kalau ini sudah 8, berarti nanti karena setiap waka itu punya bahasanya apa ya, bawah stafnya kan loh. Itu sudah 8 sendiri loh Pak. Apakah memungkinkan untuk TPM itu lebih, karena harus ada komite, harus perwakilan paguyuban dan sebagainya. Contohnya 8 itu minimal. Oh 8 itu Minimal, boleh lebih. Jadi TPM itu minimal 8. Karena itu kan tadi bulan itu kan 6 plus 2 guru olahraga, guru agama. Kalau di desa kan ada guru olahraga kan. Maksimal tidak terbatas berarti ya. Ya. Bergantung pada besar kecilnya madrasah. Besar kecilnya madrasah mungkin jadi pas sekolah kan cukup. Di pasti belum ya. terpenuhi kuota. Jadi minimal lah. Terus untuk yang nomor 11 Pak, memuaskan pemangku kepentingan. Wujudnya seperti apa? Biasanya yang namanya puas karena ada prestasi. Kalau prestasi hanya di situ hanya. Jadi pakai kuesioner itu. Jadi siswa dikasih kuesioner, disuruh ngisi orang tuanya. Boleh itu tiap akhir semester, tiap tahun, atau paling tidak kelas 6. Kelas 6 sudah lulus. Itu kan evaluasi untuk kita loh. Kasih kuesioner. Bayangan saya ketika saya membaca yang nomor 11, sekolah semacam membuat laporan, ini loh hasil dari kerja kita selama. Ya tidak harus prestasi, tapi harus prestasi. Jadi kepuasan itu orang tua puas dengan pelayanannya, putranya disekolahkan di situ itu. Tidak hanya akademik ya. Iya, tidak hanya akademik, justru malah sekarang tidak. Akademik itu tidak begitu tadi. Karena yang pertama perubahan kelas 1 misalnya, kelas 1 kan biasanya anaknya diantar orang tuanya. Setelah diantar kemudian tiba-tiba 1 minggu atau 1 bulan sekolah di sini nggak mau diantar. Karena sudah mindsetnya berubah di madrasah sini sudah berubah. Ada perubahan.
orang tuanya masih bangga. Tapi kenyataan di lapangan ya seperti itu juga Pak. Mereka selalu mengeluh anak saya kok nggak pinter ya. Itu loh. Berarti kan katanya nanti dengan prestasi Pak. Makanya itu dibuat kuesioner. Itu hampir ibu-ibu seperti itu sampai begini kan. Tenang saja Bapak Ibu, anak saya juga nggak pinter saya gitu. Tapi saya lebih mindsetnya ke anak yang solih dan solihah. Akhirnya saya gitu kan. Coba lihat saja di iklan TV itu. Sekarang sudah berubah. Iklan apa itu? Iklan gede itu. Apa ya? Biskuit ya? Oh iya. Ini gambar masuk orang ngerti. Iklan biskuit itu lainnya kan bilang merah. Tapi ternyata anak itu sangat berjasa, di komunitas anak-anak yang serba kekurangan. Anak itu anaknya orang lagi, sehingga ketika dia melihat rapotnya tidak puas saat itu, kemudian ada orang tua yang lain datang memberitahu bahwa luar biasa pekerjaan, luar biasa sekali. Padahal dia tidak puas. Setelah diketahui ternyata dia sangat berjasa, punya karakter khusus ya, karakter di tempat yang lain, di komunitas lain lagi. Itu contoh gambaran merubah mindset di iklan layanan masyarakat umum. Nah kita juga harus merubah mindset. Utamanya kita harus mencari tahu, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Maunya apa orang seperti itu? Maunya apa? Kalau secara umum ya sekolah seperti ini. Kita berjalan seperti ini di awal tahun. Biasanya kelas 1 ya sudah diberitahu kan dari madrasah tentang programnya apa saja, tujuannya untuk apa saja, ya nantinya seperti apa sebenarnya. Nah kita kan juga harus menerima feedback tadi, masukan dari oleh murid, utamanya untuk memberi kepuasan kepada mereka. Kepada Pak Sarjono tadi. Apa sih? Tadi sudah puas. Oh, balik. Konsentrasi. Itu saya pernah diceritani. Patri pengawas itu, Patri Bantol pengawas kali ya. Terakhir pengawas MTS ya. Ketika putra berubah, ketika di pondokan dia bentar tapi itu kan bisa di sini kantor sosial kan ada, kantor sosial juga ada. Maksudnya di mana-mana ada. Kita kan ATM ya, ATM kita modifikasi di tempat kita masing-masing. Jadi kepuasan orang tua itu ketika anak itu pulang dari pondok pertama kali, bulan pertama kan selama 3 bulan tidak boleh dijenguk. 3 bulan pertama diberi cuti, diberi pulang, anak itu pulang. Ternyata perubahannya sangat luar biasa. Ketika dulu sebelum 3 bulan yang lalu seperti itu, sekarang sudah seperti itu. Ketika mau makan saja, anak itu ketika mau makan nggak mau mendahului orang tuanya. Itu perubahan yang besar. Kalau baru mau makan, kan bukan prestasi kan? Baru perubahan apa karakter ya? Sekarang karakter sikap tadi. Itu sudah sangat memaksa orang tuanya. Baru tentang mau makan. Apalagi yang lain kemudian kalau jangan misalnya dilaju, misalnya kemudian bisa pulang sekolah terus sampai sekolah, amit sama orang tua, doa minta doa. Itu perubahan yang tentunya nanti kalau orang tua mengetahui akan membanggakan orang tua. Makanya kan kebanyakan sekarang MI alhamdulillah sudah berubah semua. Setelah ada persaingan SDIT lah katanya. SDIT itu seperti itu outputnya. Sangat memuaskan orang tua SDIT itu dulu ya. Tapi sekarang MI sudah sama. Juga luar biasa. Salah beda itu dari berapa itu makasih juga kan. Tapi sekarang MI sudah harusnya sudah sama lebih dari itu. Itu kepuasan termasuk kepuasan orang tua. Dia aja sudah bangga. Nanti dalam prosesnya ketika sini sudah dikenal tentang karakternya, mungkin karakter apa atau taktiknya, atau karakternya, atau ibadahnya, atau akademik tadi memang tidak bisa mungkin. Yang namanya hebat itu tidak semuanya prestasi akademiknya tinggi seperti dulu kan pernah
diundang oleh Mas Umar ya di koperasi kemarin ya, termasuk mungkin yang namanya hebat itu kan tidak harus semuanya berprestasi, tapi ada yang berprestasi di bidang akademik, ada yang berprestasi di bidang akademik, ada prestasi yang di bidang master, ada prestasi di bidang bahkan di MTS 3 dan MTS 1 itu di klaster namanya, di klaster ada klaster ternyatanya di sosial, ada di sains, ada di agama, seperti itu. Walaupun sama, kurikulumnya sama, hanya kemudian di apa ya, di setting ya, didesain ini anak ini tidak berbakat, desain tidak berbakat, dia bakatnya di sosial, bakatnya di agama. Nah, desain ya bisa karena hasil identifikasi awal, tes awalnya memang tidak bisa hasilnya. Itu contoh yang sudah didiskusikan sama saya oleh para MTS 1 dan MTS 3 sudah di klaster-klaster, kelas sosial, kelas agama, kelas olahraga ada. Nah sekarang sudah ada kelas olahraga dan kelas agama. Untuk perlakuannya kok Kurikulumnya sama, hanya yang ada di tadi pembiasaan dan juga di pengembangan dirinya yang lebih banyak di itu tadi karakternya tadi sosial, agama dan hanya yang agama itu ada 2 kelas di tahfidz, namanya tahfidz. Tapi itu yang mulai tahfidz, tapi yang lain juga sama. Artinya tidak hanya di tahfidznya, karena agama ya termasuk hafalan selain Al-Quran, hafalan doa, hafalan yang lain, ibadahnya juga lebih. Itu kebetulan saya juga sedang meneliti di sana di kelas yang unggulan agama itu saya sedang meneliti. SMA Bruderan itu buka KKO, kelas khusus olahraga. Ya, tapi kurikulumnya kan sama. Dia kurikulumnya ya SMA kelas 10, kelas 11 sama. Hanya kemudian dia karena memang bakat anak itu di olahraga, dia banyak ekstrakurikulernya di sana, pembahasannya di sana. termasuk nanti kalau yang tahfidz berarti kan ada jam khusus untuk tahfidz. Iya. Sementara nanti ketika pas tahfidz ada jam pelajaran di kelas, berarti boleh meninggalkan. Nah, tahfidz Jam itu khusus, Bu. sekarang itu kan boleh tambah 6 jam. Jam khusus. Sekarang boleh 6 jam. Yang mulai boleh 6 jam, yang ekstra pengembangan diri boleh tanpa batas. Bayangan saya itu ada kelas mulazamah khusus Quran, tapi kita sedikit memberi peluang ketika dia tidak mengikat karena harus konsen di Quran. Terus gimana? Jadwalnya. Berapa gitu? Saya malah punya angan-angan begini ketika ada DMI kemarin saya sempat terbersih ada kelas mulazamah yang khusus memang Quran ya. Ya. Quran. Lo di sana ya? Di sana, bukan di sini. Semacam ada sedikit dispensasi ketika anak tersebut tidak full mengikuti pelajaran karena memang harus konsentrasi ke mulazamah. Oh di sana ada. Ada ya. Di sini enggak, konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya kurikulumnya sama semua. Hanya kemudian yang klaster agama tadi memang ada pengembangan diri. Pokoknya khusus unggulannya itu. Ya, olahraga itu. Tidak. Sebenarnya kurikulumnya sama tetap harus. Iya, kurikulumnya sama. Tidak boleh melewatkan standar. Makanya itu ceramah dulu. Ceramah standar. Itu standar minimal. Jadi kurikulum itu standar minimal. Yang lain nggak boleh. Ini ditambah monggo, malah nggak apa. Orang Indonesia standar dengan anak. Ada Di, lorong di Jakarta itu ada Pak, yang ekstrim untuk tahfidz. Termasuk anaknya teman saya itu belajarnya itu ketika seminggu mau tes Oh ya. baru Ada. dikejar pengetahuan umum. Ada. Hanya itu nanti kemudian regulasinya akan ada yang tertabrak mengabaikan regulasi yang lain. Tapi gini Pak, sesuai pengalaman di kami saya, Ya enggak. itu anak yang mengikuti kegiatan tahfidz itu memang kesadarannya bahkan IQ-nya itu memang beda lebih dibandingkan yang tidak. Artinya
walaupun nanti misalnya tadi di ada jam yang berbarengan, nanti terus diikutkan itu, insya Allah nggak ketinggal. Sebab egonya memang di atas rata-rata, terus kesadaran anak itu dan keluarganya itu sangat tinggi, Pak. Jadi sangat mendukung sekali, dan dari hasil atau dari hikmah dia menghafalkan Al-Quran, dia untuk mempelajari pelajaran yang lain itu mudah. Ya. Saya mungkin juga menguatkan Pak Hamdan, Pak. Ada Saya apa? dulu awal mengajar itu di MTS, Pak. Jadi kalau kelas yang A itu isinya kan anak-anak yang pinter, dipilih yang pinter. Ya. Itu justru anak-anak yang pondok tahfidz, Pak. Mereka pinter secara pelajaran, juga tahfidznya oke. Ya, itu memang hasil penelitian ada. Hasil penelitian memang anak-anak yang tahfidz itu memiliki kecerdasan di bidang lainnya itu ada. Sehingga kan perguruan tinggi banyak berebut anak yang sudah tahfidz, ya, tahfidz 30 juz atau 20 juz itu tanpa tes. Itu artinya memang ada hasil penelitian seperti itu. Contohnya kemarin Pak, itu kan kami ada lomba lalaran Ngakidatul Awam. Saya guru madinnya itu ngetes, yang diambil kan 12 siswa. Lah itu gurunya madin padahal nggak tahu itu anak itu ikut tahfidz atau tidak. Tapi ternyata setelah masuk seleksi 10 siswa itu ternyata anggota tahfidz semua. Yang tidak itu cuma 2. Artinya memang program tahfidz ini sangat mendukung sekali untuk di mapel yang lain. Ya. Terbukti Itu hasil penelitian memang. Sudah diteliti tadi. Makanya kemudian banyak berebut perguruan tinggi yang dari area ya masuk tanpa tes. Karena memang tadi ada hasil penelitian tadi. Tapi kalau yang kita di Dikdas ya, di Dikdas jadi dasar di MTS itu di sisi lain kita itu punya KTSP, kurikulum itu wajib tidak boleh diganti, tapi boleh dikurangi. Yang dikurangi tidak hanya kelas itu saja. Jadi yang pilihan kurikulum B itu kan boleh dikurangi, tapi kemudian pengurangan itu ditambahkan di tempat lain. Tapi sama semua, tidak kemudian yang kelas ini dikurangi, yang kelas lain tidak. KTPS-nya seperti itu. Nah kita masih seperti itu, kecuali kalau yang sudah pakai SKS masalah. SKS boleh, itu kan SKS-nya wajib. Mapelnya sama, kurikulumnya samanya, ada percepatan. Nah percepatan itu bisa saja kemudian pilihannya mengambil tadi tahfidz misalnya. Itu sudah ada regulasinya. Kita tinggal jenengan sebagai manajer itu ya, tinggal menentukan aja. Tinggal menentukan kita mau pakai yang mana. Berbagai cara sudah diterapkan, dan kepala sekolah yang satu ganti kepala sekolah yang lain juga strateginya diubah juga sama. Seperti MT1 kan Pak Malik pensiun kemarin Juli. Kemudian sekarang baru punya program baru. Sudah diskusi sama saya, emang boleh diterapkan aja. Yang kemarin saya sampaikan bilingual, bahasa seperti PBS itu. Jadi pembelajarannya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untuk mukadimahnya aja atau apa semuanya? Semua. Itu rencananya semua. Rencananya mau semua. Untuk mukadimah pembelajaran atau ketika pembelajaran tetap menerangkan pakai bahasa Arab? Ya konsepnya Pak itu kan guru bahasa Arab soalnya. Pak Munawir itu guru bahasa Arab. Dan dia dari pesantren di Demak ya. Saya konsepnya dia itu ya semua mungkin ya. Ya belum tahu detailnya, hanya rencananya seperti itu. Dan itu sudah dimulai dari sekarang, tapi belum karena sudah kemarin maksudnya dia sudah konsepnya sudah dirapatkan dengan teman-teman guru di sana dan komite semuanya setuju. Tinggal nanti dimatangkan aja. Ya kami mendukung seperti itu karena memang itu inovasi, tidak hanya inovasi layanan tapi inovasi program juga. Nah itu gambarannya. Tadi pijakannya adalah kepuasan pelanggan tadi. Kepuasan pelanggan itu seperti apa? Yang ditanyakan tadi itu macam-macam. Karena memang tadi itu. Jadi mindset orang tua yang menitipkan kepada madrasah itu berbeda-beda.
ada yang pengen prestasi, makanya kemudian kita wadahi aja apa masukan dia, masukan dari wali murid tadi yang kemudian kita akomodir nantinya. Itu sebetulnya kalau sistem SKS seperti itu. Jadi yang cepat bisa cepat, yang standar ya standar 6 tahun. Aturannya sudah ada, hanya belum ada yang berani menerapkan kegiatan yang SKS kemarin di supervisi Trian ada SKS sudah ada. Di madrasah belum ada. Di sekolah pun belum ada itu. Sekolah pun belum ada. Ya. Pernah coba, itu akselerasi tadi. Yang tahun ini ada lainnya. SKS. Kalau sudah berarti dulu pernah dicoba di SMA 3 yang ikut Arso itu. Dicoba. Sama itu SKS. Nah itu sebetulnya aturannya boleh. Termasuk kitab juga boleh. Ya, kemenak boleh. Artinya masih paket itu Bu. Itu masih paket. Nah SKS berarti tidak harus bareng. Seperti kuliah. Mana yang lebih dulu Iya. diselesaikan Dia yang pagi dan ya. Jadi kalau SKS seperti kuliah. Ya. Kalau di tingkat M itu ada jam waka seperti di MTS, ada waka. Di regulasinya tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ini untuk membantu Koordinator. ya koordinator mapel. Adanya koordinator mapel. Itu diakui 12 jam. Oh, ada. Ya. Koordinator mapel diakui 12 jam. pernah yang itu sampai mana koordinator Ya, bahasanya memang kalau MI strukturnya tidak ada wakaf. Namanya koordinator. Satu. Ya. Apa boleh nambah sesuai jumlah rombel? Koordinator mapel berarti. Koordinator mapel. Satu lembaga cuma satu atau bisa nambah, misalnya kalau di MTS itu kan bisa 4 waka sesuai jumlah rombel. Berarti ini mapel boleh itu mapel rumpun agama. Karena koordinator mapel itu per mapel ya. Ya. Per mapelnya MI kan tema. MI kan kelas. Berarti yang mapel itu cuma PAI, rumpun PAI dan bahasa Arab. Matematika tidak. Tema matematika kan kelas tuh, masuk kelas guru kelas. Olahraga. Ya itu koordinatornya, tapi kan koordinator mapel ya umum lah MI itu. Membantu kepala madrasah. Dia udah belajar. Ada lagi? Wah ini tema yang berikutnya. Coba lihat manajemen. Tadi kan manajemen di KMA hanya ada 4 tadi ya. Kita lihat manajemennya. Ini manajemennya ini. Ada 13 kalau misalnya. Di rapat mutu itu 13 ya. Ini jelas visi misi. Ini jelas kepala madrasah. Ini tim pengembang madrasah. Ini pengelolaan. Kalau ingin mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh kepala madrasah untuk indikator ketiga ini, lihat namanya juknisnya. Juknisnya di IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. IASP itu ada ini filenya di sini ada. Yang tinggal melihat aja apa yang harus saya lakukan ketika harus melaksanakan manajemen ketiga ini. Oke. Saya menanyakan kaitan visi misi itu idealnya pergantian kepala itu diganti atau ada kurun waktu? Visi misi itu harus diolah atau ada perubahan? Kebutuhan. Visi misi itu. Visi misi wajib dari Ya. pertama sampai. Jadi visi misi itu yang menyusun adalah tim pengembang madrasah, bukan kepala loh. Tim pengembang madrasah itu kan rapatnya tiap tahun dievaluasi tiap tahun. Sehingga apabila revisi itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan, apakah perkembangan zaman, maka dapat direview.
diperbaiki, disempurnakan. Ya ada istilahnya 4 tahunan. Tidak ada. Yang penting yang mereview itu adalah tadi tim pengembang madrasah. Jadi yang penting yang mereview tim pengembang madrasah. Walaupun idenya dari kepala madrasah, tapi yang menetapkan adalah rapat tim pengembang madrasah. Ada. Blimbing dirubah ini. Iya, untuk mengubah, betul harus diubah. Sudah tidak relevan dengan Kopi perkembangan. paste makanya biar Pak Tamin. Yang penting ngomong nggak Jadi boleh tiap tahun boleh asal yang menentukan adalah tim pengembang madrasah. Tim penjamin. Ya, tim pengembang madrasah, tim pengembang madrasah. PN. Idenya dari kepala madrasah nggak apa-apa, tapi kan harus jelas nanti. Dulu saya ketika jadi wakil kurikulum di MA Bulus itu rapat yang namanya menentukan visi misi itu alot yang difasilitasi oleh pengawasnya Pak Kamil, almarhum Pak Kamil. Wah itu debat yang menentukan visi misi. Hanya boleh tiga. Indikatornya. Tiga kata kerja. Maksimal 2 Ya itu alat sekali. Sehingga kan jadinya kan di sekolah itu hanya 3 saja. Apa unggul, takwa, iman, takwa, unggul apa? Takwa cerdas terampil. Ya di SD kan biarin itu hanya 3 kata itu. Kalau indikator unggul, Nah unggul indikatornya unggul itu apakah prestasi, unggul karakter, unggul. Jadi yang prestasi ya berarti paling tidak jangan punya target, punya prestasi di akademiknya. Kemenangan ada slogan Pak, Panca Prestasi Madrasah. Apa itu kemenang? Panca Prestasi Madrasah. Prestasi, tapi kan prestasi bukan akademik itu. Ya prestasi boleh. Prestasi akhlak mulia, prestasi akademik, prestasi non akademik, terus maksud saya itu ketika kita menggunakan kata yang lebih tepat unggul atau prestasi, karena kalau unggul belum tentu berprestasi, tapi insya Allah kalau prestasi ya jelas menunjukkan keunggulan yang ngeten Pak. Unggul itu kalau di BAN menerjemahkan nilai unggul itu nilainya 96. Iya, di BAN ya. Di BAN SMA itu unggul, sekolah kau unggul itu nilainya 96 akreditasnya ke atas. 96 ke atas. Ya. Sekolah unggul. sekolah bulan yang mau cacat. Tapi sekarang kan banyak apa visi yang unggul prestasi unggul. Itu makanya kemudian mau direview aja kalau nggak relevan. Sejak dulu kok unggul prestasi tapi belum pernah berprestasi. Ya direview aja. Unggul karakter, unggul apa? Akhlakul karimah, unggul. Ya itu memang itu. Ya orang ngarang itu mimpi kan barangkali. Tidur terus ya. Ngempet tapi ya kan boleh, hanya realistik ya. Realistik itu bisa tercapai. Keren Pak. Ini manajemen seperti ini, manajerialnya bedanya apa tadi? Manajer di standar mutu nih, termasuk sampai ini loh, nomor indikator nomor ini kan MOU ya. MOU. Ini berarti jenengan dicek budaya. Ya. Melibatkan. Ini KTS kurikulum, pengelolaan kurikulum. Guru-guru ngaji kan Harus konjo. Pengelolaan GTK, efektif, efisien, akuntabel. Ya ini yang di anggarannya nih, RKM-nya nih, RKAS kalau sana. Menerapkan orang guru dan tenaga pendidikan Iya. secara efektif, efisien dan akuntabel. Ya.
swasta itu nek gurunya itu penilaian kepala madrasahnya kurang baik kan dibina tadi seperti kemarin supervisi itu dibina sudah dibina tidak baik berarti ada punishment itu berarti ini kan dia tidak bertanggung jawab. Apa punishmentnya? Kalau di sekolah besar dikurangi jamnya, jam mengajarnya. Nek guru kelas kan dikurangi jam iso. Nek guru ngampil kan bisa di madrasah sanawiyah. Tekane wis telat, ngulangi ora apik, kurangi jamnya. Lama-lama kan sudah Binasakan. dibinasakan. Karena sudah dibimbing, sudah dibina, sudah dilatih, sudah di bimtek. Kemudian tidak berkembang, tidak berubah. Bukan sekolahan besar Pak. Nggak tega Pak. Ya, Orangnya bagus tapi telatan. Lumayan namanya Ciputat. makanya jika sekarang kan jangan kalau mau hasil penelitian itu keberhasilan tidak hanya satuan pengelolaan ya. Pertama itu sama dengan Kementerian Agama, berintegritas. Yang kedua disiplin, yang kedua integritas itu paling utama. Integritas. Tapi kalau kembali kepada kata-kata Pak Hamzah yang kemarin itu ya berat sih. Jika tidak dilihat sekarang gitu ya. Karena kita berkata kalau penduduk dalam ini bisa ditekan. Nek urusan pasti kalinya ada. Ya itu harus memang punya standarisasi. Jadi kalau guru sarjana itu ya minimal separuh UMR gajinya. Di BOS sekarang, BOS 2022 itu untuk honor guru yang belum sertifikasi boleh minimal separuhnya UMR. Separuh UMR. Ya. Kemudian yang BOS 22 juga boleh untuk honor ke-13 dan ke-14. Oh sudah yang ke-1? 21 sudah? Bisa lalu ada. Benar ke-13 untuk guru yang Pakai BOS? Oh sudah. Itu bagian swasta. Negeri. Negeri. Enggak, sama. negeri kami sudah memberikan gaji 13. Hanya kalau negeri itu enggak, negeri dulu kan karena negeri gurunya PNS sehingga untuk honor belum tercapai. Kalau sekarang boleh, swasta boleh 50% untuk honor. Iya. Dan boleh tadi UMR setengahnya dan boleh honor 13 dan 14. Iya sama. Ya no saka bos ora. Saya biasanya menggunakan kata akuntabel ketika ada di sekali redaksi yang langsung. Kalau di pengelolaan guru dan tenaga pendidikan, saya belum paham arti akuntabel. Yang bertanggung jawab. Karena arti akuntabel sendiri kan Efektif, efisien, akuntabel. Tadi itu kan mengelola guru dan tenaga pendidikan. Guru tenaga pendidikan itu sudah disupervisi, sudah dibimbing, sudah dibina, sudah dilatih. Tapi kemudian ternyata perkembangannya tidak signifikan. Boleh tidak bertanggung jawab. Yang saya contohkan tadi, kalau di sekolah-sekolah besar dikurangi jamnya gitu. Nek guru kelas apa kami bisa dikurangi jamnya kan nggak bisa. Urusannya dengan logistik tadi, mengurangi logistik tadi. Selesai, silahkan apa diskusi. Tugasnya harus mengisi LK itu harusnya. LK-nya di share aja di grup. Nanti kan untuk bukti fisik laporan itu.
Silakan ada diskusi. Kalau mau praktek untuk yang non sasaran